Shalom saudara-saudara, ini channel Pendeta Saifuddin Ibrahim, channel untuk membangun hidup toleransi dan damai dan membuat harapan Indonesia ke depan adalah Indonesia yang penuh toleransi dan damai. Saya sudah pernah mengatakan bahwa terorisme itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Sampai orang-orang yang membaca sebuah kitab suci berhenti membacanya dan mempelajari kitab itu. Dan itu yang saya katakan. Dan beberapa teman dari Densus 88, saya sudah berbicara bahwa tidak mungkin terorisme di Indonesia bisa dihentikan sampai Anda akan menghentikan sebuah pelajaran tentang memahami dan mendalami nilai-nilai dasar agama di sebuah pesantren atau di komunitas, dan mereka sekarang belajarnya itu bukan lagi di pesantren tetapi di halakah-halakah, di rumah-rumah makan, di tempat-tempat yang biasa dan tidak disangka oleh polisi dan tentara bagi keamanan negara ini. Jadi terorisme itu tidak akan berhenti sampai kapanpun. Kapanpun, karena ada kitab yang membolehkan untuk melakukan kegiatan itu, untuk boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Dan itu yang terjadi sudah berabad-abad. Jadi begini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa teroris itu tidak bersalah. Kenapa? Itu ajaran kitab suci. Mereka tidak bersalah karena mengikuti ajaran yang sudah diturunkan, yang sudah dipatenkan sebagai kitab dari langit. Itu sudah paten dan nggak bisa kita hentikan. Bagaimana Anda bisa menghentikan sebuah gerakan yang sudah berjalan berabad-abad, bahkan abad-abad sebelumnya? Bagaimana Islam itu berkembang dari Mekah sampai ke Palestina, itu harus melewati 1,5 juta manusia harus putus nyawanya karena Islam harus sampai ke sana. Dan bagaimana Kristen Balkan harus menderita di bawah Turki Utsmani, itu juga 1,5 juta Kristen Balkan yang ada di negeri-negeri Balkan, di Slovakia, itu mati semuanya atau mereka masuk Islam. Itu yang dijadikan patokan, yang dijadikan pedoman oleh mereka sampai hari ini. Nah, saudara, kalau mau melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, mungkin sudah saya share beberapa hari yang lalu, dan tiba-tiba ada bom Makassar, dan komentar para hamba-hamba Tuhan, komentar para legislatif, komentar para majelis ulama dan sebagainya, komentar mereka tidak sampai kepada sasaran, kepada akar masalah yang terjadi, kenapa terorisme itu jadi, kenapa terorisme itu ada. Ya, terorisme tidak akan dihentikan sampai kapanpun karena orang masih bebas untuk membaca kitab suci. Sekarang begini, kita melihat di Cina itu ada 50 juta Muslim Uighur. Muslim Uighur itu Muslim mata sipit Chinese, begitu. Pertanyaannya, kenapa Muslim Uighur itu tidak ada terorisme di sana? Karena pemerintah China mengambil dan mencopot ayat-ayat tentang terorisme dan tentang boleh membunuh manusia lain karena beda agama itu dari kitab Al-Quran Chinese dalam bahasa Mandarin. Itu ditiadakan sama sekali sehingga minim sekali terorisme di China. Dan sekarang pemerintah Syria, ya, pemerintah Syria, bahkan pemerintah Turki, Erdogan, bagaimana merevisi Al-Quran itu supaya kitab-kitab dan ayat-ayat yang memerintahkan dan membenci manusia lain karena beda agama itu harus dihapus dari ayat Al-Quran. Itu juga sudah dilakukan. Tetapi semua sudah terlambat, saudara-saudara. Semua sudah terlambat. Dan bagaimana
pemerintah kita ini, Pak Jokowi, atau bagaimana supaya kita tidak terlambat. Jangan sampai bom ini adalah ketakutan bagi minoritas, ketakutan bagi orang-orang di gereja, karena gereja itu setiap ibadah mereka dalam keadaan khawatir kalau ada teroris yang sudah jadi pengantin untuk mempersiapkan dirinya bagi mereka masuk surga, bahkan akan dilayani oleh 72 bidadari cantik. Dan itu tidak masuk dalam nalar siapapun. Hanya nalar para terorisme yang akan masuk otaknya untuk tidur dengan 72 bidadari. Dan ini bagaimana? Pemerintah kita ini nggak kasihan dengan orang-orang minoritas, dengan gereja ini. Kok dibiarkan terorisme itu bekerja luar biasa? Dan gereja-gereja itu dalam ketakutan. Kenapa kita hidup tidak mampu melakukan? Kenapa polisi dan tentara tidak mampu secara dini untuk mendeteksi para teroris ini? Dan mereka dilatih di mana? Tempatnya di mana? Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, kalau begini terus, saya kasihan dengan orang-orang yang minoritas, terutama orang Kristen. Karena orang Kristen itu memang dibenci oleh ayat-ayat yang sudah dihapus oleh pemerintah China untuk Al-Quran Mandarin. Mungkin loh ini, Majelis Ulama akan marah kalau ayat-ayat tentang teror itu harus dihapuskan dari Al-Quran. Karena jelas sekali ayat-ayat itu menjadi sumber utama kenapa mereka berani untuk melakukan terorisme itu, karena ada pedoman di dalam Al-Quran itu. Wa iddulahum mastata'tum minal quwwati wa minar ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum. Dan persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan juga dari pasukan berkuda yang terikat lehernya. Jadi turhibu nabihi aduullah, untuk menteror musuh-musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Tetapi terjemahan di dalam Departemen Agama, kata teror ini digunakan, dilemahkan, artinya menjadi menggetarkan. Ya nggak masalah. Tetapi turhibu nabihi irhabiyun itu teroris. Dalam bahasa Arab artinya orang yang menakutkan, orang yang menggetarkan. Menggetarkan bolehlah, tetapi sebenarnya itu ayat yang dijadikan teroris itu adalah ayat ini yang dipakai oleh kaum teroris itu. Lalu dibilang sama Majelis Ulama, oh itu mereka salah terjemah, salah arti. Bukan, Majelis Ulama itu bukan salah terjemahan dan bukan mereka salah tafsir. Karena ayat ini bukan ayat yang perlu ditafsirkan lagi. Ini ayat muhkamat, ayat yang berbentuk hukum. Dan perintah satu ini hanya ada di dalam surat Al-Anfal ayat 60 untuk menteror orang, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dengan menakuti orang-orang non-Muslim agar mereka tidak supaya ketakutan dan masuk Islam, itu maksudnya. Gitu. Karena teroris ini mereka tidak akan berhenti sampai mimpi mereka menjadikan Indonesia ini adalah negara Islam. Dan negara Islam itu untuk memberlakukan syariat Islam. Dan syariat Islam itu hanya bisa diberlakukan oleh sesama Muslim. Jadi negara Islam, hukum Islam, penduduk Islam, umat Islam. Dan kerinduan itu akan terus berlanjut sampai kapanpun, sampai Indonesia menjadi negara Islam di dunia. Mereka tidak akan berhenti, teroris tidak akan berhenti melakukan kegiatan seperti
juga ngebom gereja dan merebut pemerintah gitu, merebut pemerintah Pancasila ini untuk dijadikan menjadi negara Islam Indonesia. Itu sudah dari dulu. Saya itu adalah Jenderal NII, Negara Islam Indonesia. Saya ini sudah tahu persis dan saya doktriner untuk menyiapkan orang-orang umat Islam, kami bangsa Indonesia, kami umat Islam bangsa Indonesia dengan ini menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas Indonesia adalah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu proklamasi negara Islam Indonesia, dan juga kaum teroris itu mengkaji lebih dalam bagaimana menjadikan Indonesia ini menjadi ad-daulatul al-islamiyah. Dan selama mimpi mereka belum selesai, nggak akan selesai. Bom, ya bagaimana menghancurkan kafe, tempat maksiat harus dihabiskan, orang-orang Kristen harus dibuat ketakutan, supaya tidak ada orang Islam yang masuk Kristen, maka ditetapkan hukum murtad. Barang siapa yang murtad boleh dibunuh. Man badala dinahu faktulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya dari Islam masuk Kristen, boleh dibunuh. Dan itu undang-undang hukum di dalam negara Islam Indonesia. Nah, sekarang ini saudara-saudara, bagaimana kita menyadarkan? Ya, pemerintah ini menyadarkan Muslim di Indonesia agar mereka berhenti dengan melakukan kegiatan semacam itu. Dan bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik kalau negara ini aman, perempuan boleh berjalan tengah malam kemana-mana tanpa diganggu oleh siapapun. Itu namanya negara yang penuh aman, amnu wassalam, aman dan damai. Tetapi kalau kita tetap di dalam ketakutan seperti ini, orang-orang minoritas ditangkap karena dianggap pelecehan agama, karena misalnya Ibu Mulyani di Medan sana hanya meminta agar toa masjid dikecilin, vihara dibakar, rumahnya dibakar, dan dia sendiri di penjara. Ini bagaimana, saudaraku, keadilan yang ada di Indonesia ini menjadi keadilan yang, mimpi kosong. Orang mau mendapatkan keadilan di negara ini, sedangkan yang membakar gereja, yang membakar vihara itu hanya dihukum 3 bulan. Ibu Mulyana itu dihukum 1 tahun 8 bulan. Ya dia naik banding, nyaris miris. Ngeri sekali ini hukum. Saifuddin Ibrahim dianggap pelecehan terhadap agama, kemudian dituntut jaksa 5 tahun, divonis 4 tahun oleh hakim. Ketahuan sekali hakimnya itu tendensius. Mestinya kalau dituntut 5 tahun, ya 3 tahun lah gitu. Jangan 4 tahun. Nggak ada hakim macam begitu. Tetapi Saifuddin Ibrahim tetap menerima semua itu sebagai sesuatu kemuliaan bagi Tuhan. Saya tetap menerima hukuman itu. Sementara ada imam big, imam jumbo, kabur ke Arab, ke negeri nenek moyangnya. Gitu. Nah, baru balik lagi setelah dia mendapat kekuatan dan masih dihukum dan masih dimasukin penjara karena dia nggak bisa kabur lagi. Memang Jokowi ini luar biasa. Boleh juga untuk nangkap Imam Jumbo itu. Terima kasih. Tetapi bagi Saifuddin Ibrahim, dia tetap merasa nyaman untuk tetap memberitakan Injil kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kembali lagi kepada topik kita bahwa bom itu adalah merupakan mimpi kalut bagi minoritas di Indonesia. Dan ini kalau sudah terjadi, bagaimanakah negara tidak bisa membantu dan menolong rakyatnya yang minoritas dari ancaman kaum teroris ini?
orang-orang yang teroris. Jadi orang-orang teroris kembali lagi adalah mereka tidak bersalah kalau melihat ayat ini. Mereka tidak bersalah. Mereka mengikuti kitab sucinya. Bahkan itu di ayat 60, surat Al-Anfal ayat 60. Ayat 67, nah kita bisa dengarkan terjemahannya saja. Maka lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Jadi semua musuh di bumi ini harus negara Islam, harus berhukum kepada hukum Islam, dan harus taat kepada undang-undang Islam, dan mereka harus membayar jizyah. Jizyah itu pajak nyawa. Nah, kalau negara Indonesia ini sudah masuk di dalam negara Islam, nanti orang Kristen seluruhnya harus membayar jizyah, pajak nyawa, supaya tidak dibunuh oleh negara. Nah, itu di Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat 29. Nah, sampai mereka membayar jizyah. Nah, jizyah itu adalah undang-undang di negara Islam, di mana orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha boleh tinggal aman, tetapi dia harus membayar upeti kepada negara, yaitu bayar jizyah. Nah, ini istilah baru yang tidak dimengerti oleh orang Islam di Indonesia, jizyah ini gitu. Nah, kalau tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh negara Islam Indonesia, ini mereka sembunyikan, tidak mereka ajarkan kepada jemaat, supaya apa? Supaya tidak terjadi chaos di negara ini, karena orang-orang radikal Muslim itu tetap dalam prinsip utama untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Itulah cita-cita mereka, yaitu mendapatkan jizyah. Maka pemimpin-pemimpin Muslim yang disebut khalifah itu akan berada di atas air, gitu, di atas air kehidupan, yaitu duit. Harus penuh duit hidup itu. Dan bagaimana kejayaan khilafah Islamiyah dari dulu, dan mereka minta agar berusaha dan berjuang bagaimana membangkitkan kembali khilafah al-Islamiyah, ad-daulatul al-Islamiyah. Setelah hancurnya 3 Maret 1924. 3 Maret 1924 itu adalah akhir dari kekuasaan Islam di dunia. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Islam di dunia setelah kehancuran Turki Utsmani dan jatuhnya negara-negara Balkan di bawah kekuasaan Islam, dan apa yang terjadi bahwa negara-negara Islam sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk hidup layak sebagai bangsa-bangsa maju di dunia modern. Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda, Iran, Irak kacau, bahkan Yaman itu 200.000 Muslim Yaman mati ditembak oleh tetangganya sendiri. Dan apa yang terjadi, penduduk-penduduk di negeri-negeri Arab ini banyak yang mengungsi ke Eropa, yang mengungsi ke Australia, dan lari ke Amerika. Dan sebagian tahun ini saya dengar Presiden Biden memberikan kesempatan 20.000 pengungsi dari Asia untuk masuk negara Amerika. Dan itu yang terjadi sekarang ini, bahwa negara-negara Islam itu hancur semuanya. Hancur semuanya. Sudah tidak bisa diharapkan. Artinya, jangan mimpi siang bolong. Ya, saudara, siapa itu ya? Ada Ustadz siapa gitu, Yahya Waloni, yang sedang mimpi mau membangun kehidupan Islam di Indonesia. Jangan mimpi kosong. Islam sudah tidak bisa diangkat lagi, dan saya kira tidak bisa. Itu Felix Yau, ya, itu adalah tokoh
tokoh untuk khilafah Islamiyah. Eh, itu sudah nggak bisa lagi. Eh, itu adalah ajaran yang harus dimasukkan, harus masuk kotak. Dari wayang itu sudah masuk kotak ya, sudah nggak bisa main lagi karena wayang selanjutnya yang akan main. Itu nggak bisa lagi. Sekarang kita melihat bagaimana kemajuan teknologi di masa yang akan datang dan bagaimana membangun Indonesia agar sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah bagi negara-negara di seluruh dunia. Dan Indonesia mempunyai kesempatan yang luar biasa karena kekayaan alam Indonesia ini tidak dimiliki oleh negara manapun. Hanya Indonesia yang memilikinya ini. Oleh karena itu kita harus memperbaiki mental para pemimpin, mental para pejabat, dan mental para legislatif, yudikatif, dan apa namanya orang-orang yang memegang tampuk pemerintah ini supaya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi Pancasila ini sudah cukup untuk membangun Indonesia ke depan tanpa dengan kesurupan beragama. Silakan lu beragama tetapi jangan kesurupan. Jangan mimpi kosong di siang bolong dan jangan mimpi besar untuk melakukan hal-hal dan kegiatan yang semacam itu yang sudah tidak produktif lagi bagi membangun Indonesia di masa yang akan datang. Saya sebenarnya ya saya sih nggak marah dengan bom itu karena saya sudah bilang dari dulu bahwa terorisme tidak bisa dihentikan oleh siapapun sampai semua orang berhenti untuk membaca ayat-ayat di dalam sebuah kitab suci yang boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Di dalam surat At-Taubah itu banyak sekali ayat. Mulai dari ayat 5, ayat 6, ayat 7, kemudian ayat 29, ayat banyak sekali itu boleh membunuh orang kafir, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, itu boleh dibunuh. Bagaimana Tuhan di dalam Al-Quran memberikan izin kepada orang Islam untuk membunuh manusia lain karena beda agama. Yang tidak saya temukan di dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Justru dia bilang, sudah ada perintah kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi perintah dari kitab Perjanjian Lama, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa dari perintah ini, sebabnya saya masuk Kristen. Jadi saya masuk Kristen bukan karena bodoh dan bukan karena kesurupan beragama, karena saya sadar kalau kalau saya masih tetap membaca kitab suci itu, saya akan tetap menjadi teroris dan saya tidak akan tenang hidup saya sampai saya menemukan sebuah negara Islam Indonesia. Artinya, untuk menegakkan negara Islam Indonesia itu, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bukan. Bagi menegakkan negara Islam waktu itu. Tetapi sekarang beralih, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah berubah total. Dan pertobatan saya mungkin menjadi lagu ejekan bagi saudara-saudara Muslim ataupun bagi HMC Hidayah Mu'alaf Center yang kemarin memakai yang memotong-motong video-video gitu dan adu domba yang dilakukan oleh HMC. Dengar baik-baik para mu'alaf, siapapun mu'alaf yang masuk Islam pasti dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran surat kelima ayat 47. Walyakum ahlal injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Jadi orang Kristen harus tetap Injil, tidak boleh
Hei mualaf, kamu akan tetap kena malapetaka karena ayat ini mengutuk kalian. Itu sebabnya saya harus mengatakan ini, dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Hey, Mualaf Center, saya bukan untuk menghancurkan kekristenan dari dalam. Kamu main nuduh aja. Kalau saya wajah, tampil, tampak. Kamu menampilkan karikatur saja, ngomong seperti orang pinter, tetapi otakmu itu blunder gitu. Jadi sadar saudara HMC itu untuk ngata-ngatain pendeta Saifuddin Ibrahim itu sesat. Haleluya. Ya kamu yang bilang sesat, tetapi saya berharga di mata Tuhan. Dan saya bangga menjadi orang Kristen sehingga saya bisa memberikan pencerahan terhadap masalah yang ada. Dan masalah terorisme ini pemerintah saya minta, polisi saya minta untuk membuat kami minoritas ini hiduplah dengan tenang, dan jangan sampai kami diancam-ancam dengan bom dan teroris di Poso sana yang sudah mulai ketakutan, mulai kelelahan, mereka dikejar-kejar. Nah, sama seperti saya, kalau saya nggak masuk Kristen, saya tetap dikejar-kejar oleh polisi dan tentara, karena saya adalah tokoh negara Islam Indonesia. Namun saya sekarang saya sudah menyiapkan hidup saya, bagaimana saya harus lawan semua orang-orang yang anti damai, anti sosial, anti harmonis, untuk hidup saling mengasihi di bangsa ini. Dan saya percaya hanya dengan Injil inilah kita bisa membangun Indonesia yang lebih bebas ke depan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Roma 5, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Di ayat itu pertama-tama orang Yahudi, tetapi saya membacanya bukan Yahudi, pertama-tama Indonesia. Jadi yang diselamatkan oleh Injil ini adalah Indonesia. Jadi kalau Injil ini bisa kita beritakan, kita sampaikan ke seluruh Indonesia, maka dengan sendirinya terorisme akan berhenti. Dan hidup damai akan kita peroleh. Dengan sendirinya, Indonesia penuh harmonis. Dan ini bukan menghina sebuah agama, tetapi bagaimana saya memberikan jalan keluar bagi pemimpin bangsa ini untuk berhati-hati dengan kaum kesurupan beragama, yaitu kadrun. Yaitu mereka-mereka yang sudah berpikir bahwa hanya dengan menegakkan syariat Islam Indonesia ini bisa aman. Enggak ada. Kalau begitu pergi ke Arab sana dan lihat apa yang terjadi di sana. Kemarin ada orang turunan Nabi yang saya baptis, dan dia cerita. Saya tanya, kenapa kamu masuk Kristen? Oh, di Yaman itu kelompok kanan sana bawa pedang dan dia memukul kelompok kiri. Kelompok kiri bawa pedang dan dia tebas kelompok yang kanan. Sama-sama menggunakan Allahu Akbar. Yang kanan bilang ini mati syahid, yang kiri bilang mati syahid. Dia bilang, saya bingung. Siapa sebenarnya yang mati syahid? Padahal sama-sama menggunakan Allahu Akbar. Dia lari ke Indonesia, saya baptis hari Jumat kemarin. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari terus dukung dan doakan Pendeta Saifuddin Ibrahim di dalam memberitakan Injil, agar lidahnya itu semakin kokoh dan kuat, dan dia tidak tergerak, dia tidak bisa dirayu oleh dunia, dan dia tidak bisa dirayu dengan apapun, agar dia masuk Islam lagi. Seperti ketika Saifuddin Ibrahim
awal-awal hari pertama ditangkap polisi, dan ada seorang pejabat yang merayu saya untuk masuk Islam lagi, saya bilang tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.